Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Zaki Ahmad, NPM 071. Dan nama saya Mustafa Kamil Aufa dengan NPM 029. Nama saya Muhammad Udani Surya dengan NPM 005. Nama saya Aldi Sahputra dengan NPM 032. Pada kesempatan kali ini kami akan coba memaparkan hasil dari wawancara kami kepada dua usaha di bidang F&B, yang mana dari hasil wawancara itu akan kami coba analisis sesuai dengan materi kompensasi di manajemen SDM. Oke, untuk bisnis yang pertama kami mewawancarai sebuah restoran yang menjual ayam penyet, yang dimana restoran ini sudah lumayan terkenal dan juga banyak cabangnya, yaitu Ayam Penyet Surabaya. Terus lokasi cabang yang kami kunjungi yaitu di Jalan ABC nomor 103, Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk Ayam Penyet Surabaya ini kami mewawancarai Pak Asep selaku kepala cabang. Baik, untuk Ayam Penyet Surabaya ini kami mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama kami menanyakan perihal posisi apa saja yang ada di Ayam Penyet Surabaya cabang ABC ini, dimana setelah kami wawancara kami mendapatkan beberapa informasi, yaitu Ayam Penyet Surabaya cabang ABC menggunakan sistem 4 penanggung jawab, yang mana terdiri dari pimpinan cabang, kemudian bendahara, ada kepala produksi, dan juga kapten area. Nah, untuk topoksinya sendiri, untuk pimpinan cabang ada beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan operasional di kantor cabang, memimpin kegiatan pemasaran di kantor cabang, memantau prosedur operasional, mengembangkan kegiatan operasional di kantor cabang, misalnya dengan menyusun jadwal pelatihan karyawan. Lalu kemudian ada mengobservasi performa karyawan, mencari solusi terbaik untuk masalah di kantor cabang, menilai kinerja karyawan secara rutin, menyusun rencana bisnis untuk cabang, kemudian menyusun kebijakan cabang sesuai dengan petunjuk kantor pusat. Nah, untuk topoksi dari bendahara, bendahara memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan harian, penyimpanan dan pengelolaan kas, pembuatan laporan keuangan, dan pembayaran tagihan dan gaji. Kemudian untuk kepala produksi memiliki beberapa tanggung jawab juga, diantaranya menjaga kerahasiaan produksi, mengontrol kualitas produk, melakukan perawatan alat produksi, memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana, mengkoordinasi pengadaan bahan baku, dan juga menyusun rencana produksi dan penjadwalan. Terus ada staf yang keempat, yaitu kapten area. Tugasnya mengontrol area, memastikan kebersihan konsumen, memastikan kebersihan kamar mandi, menjaga ketertiban dapur, dan penegakan SOP karyawan. Baik, wawancara selanjutnya terhadap Ayam Penyet Surabaya, yaitu tentang sistem kompensasi yang ada di Ayam Penyet Surabaya. Sistem kompensasi yang ada di Ayam Penyet Surabaya yaitu sistem kompensasi gaji karyawan itu tidak diatur oleh manajemen cabang, tetapi langsung didirect atau langsung diatur oleh manajemen pusat. Jadi kompensasi setiap cabang akan disesuaikan dengan UMR di setiap daerah masing-masing cabang tersebut, tentu yang diatur oleh manajemen pusat itu sendiri. Untuk besaran gajinya, ketika kami mewawancari Pak Asep, untuk besaran gajinya, pihak Ayam Penyet Surabaya tersendiri tidak disebutkan, baik dari pimpinan cabang, bendahara, kepala produksi, serta kapten area maupun karyawan, karena menurut pihak Ayam Penyet Surabaya bersifat privasi. Baik, yang ketiga, hasil wawancara kami tentang kompensasi, yaitu untuk sistem kompensasi yang ada pada Ayam Penyet Surabaya, yaitu berupa memiliki gaji pokok. Tentu gaji pokok ini dibagikan setiap bulan, yang dibagikan melalui cash tetapi tidak melalui
transfer. Yang selanjutnya, sistem kompensasi yang ada pada Ayam Penyet Surabaya yaitu insentif berupa upah tambahan yang diberikan atas dasar kinerja karyawan, baik berupa lembur ataupun hal yang lainnya. Yang ketiga yaitu sistem kompensasi pada Ayam Penyet Surabaya yaitu fasilitas. Fasilitas ini berupa baju seragam untuk para pekerja. Yang keempat, sistem kompensasi yang ada pada Ayam Penyet Surabaya yaitu tunjangan. Tunjangan ini biasanya berupa sebuah hadiah yang diberikan oleh perusahaan, baik untuk tunjangan hari raya maupun tunjangan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu tunjangan berupa makan 1 kali sehari untuk para pekerja yang ada pada Ayam Penyet Surabaya. Baik, untuk perusahaan yang kita datangi untuk diwawancarai selanjutnya yaitu Mixu. Mixu yang kita datangi itu berada di Jalan Braga nomor 57, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Nama narasumber yang kita wawancarai yaitu David Sulaiman dengan jabatan Store Manager. Jadi, Mixu cabang Braga ini mempunyai 5 penanggung jawab, yaitu manajer toko, supervisor shift, karyawan layanan pelanggan, karyawan dapur, dan juga karyawan kebersihan. Untuk manajer toko sendiri, itu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh operasional toko, memastikan kualitas produk dan layanan, serta menangani keluhan pelanggan. Untuk supervisor shift, dia bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kerja karyawan, memastikan kebersihan dan kerapihan toko, serta membantu manajer toko dalam operasional sehari-hari. Lalu yang selanjutnya itu ada karyawan layanan pelanggan. Dia bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dengan ramah, mengambil pesanan, dan memastikan pesanan disiapkan dengan benar dan cepat. Lalu ada karyawan dapur. Tanggung jawabnya ialah menyiapkan es krim dan minuman sesuai dengan standarnya, menjaga kebersihan area dapur, dan juga memastikan stok bahan selalu tersedia. Untuk yang selanjutnya itu ada karyawan kebersihan. Dia bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan seluruh area toko dan termasuk meja, lantai, dan fasilitas umum lainnya. Untuk yang kedua ada sistem penggajian di cabang Mixu Braga, ada beberapa kategori yaitu yang ke satu ada yang full time staff yaitu kisaran 4 juta untuk per bulannya. Yang kedua ada part time staff, kisaran gajinya 25.000 per hari. Yang ketiga ada supervisor, kisaran gajinya 6.500.000 per bulan. Dan yang terakhir ada manajer, kisaran 8 juta per bulan. Yang ketiga ada untuk sistem kompensasinya tersendiri yaitu berupa gaji pokok yang dibagikan setiap bulan yang dibagikan melalui cash. Yang kedua ada insentif berupa upah tambahan yang diberikan atas dasar kinerja karyawan. Yang ketiga ada fasilitas berupa baju seragam kerja dan lain-lain. Yang keempat ada tunjangan berupa makan setiap 2 kali sehari. Yang kelima ada tunjangan transportasi, kesehatan, dan gaji lembur. Untuk selanjutnya, dari wawancara yang telah dilakukan, kami telah mengembangkan analisis kami berdasarkan sudut pandang manajemen sumber daya, di mana yang telah disampaikan oleh Bu Alia yaitu strategi kompensasi. Yang pertama ada analisis total reward, di mana kami menemukan yaitu komponen total reward. Yang pertama dalam Ayam Geprek Surabaya yaitu ada kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini berupa gaji pokok sesuai UMR, insentif kerja, tunjangan makan, dan tunjangan hari raya. Kemudian ada juga kompensasi non-finansial berupa seragam kerja, pelatihan karyawan, dan juga motivasi dari pimpinan cabang. Kemudian untuk komponen total reward dari Mixu sendiri yaitu ada komponen kompensasi finansial berupa gaji pokok yaitu untuk karyawannya 4 juta untuk full time dan juga 25.000 per hari untuk karyawan part time.
Kemudian ada insentif kerja, tunjangan makan 2 kali sehari, transportasi, kesehatan, dan juga kompensasi lembur. Lalu ada kompensasi non-finansial dari Mixu, yaitu ada seragam kerja. Baik, yang kedua yaitu desain dan filosofi kompensasi. Tentu yang pertama yaitu Ayam Penyet Surabaya memiliki desain dan filosofi kompensasi yang mengacu pada UMR di setiap daerah dengan memakai strategi meet the market. Dan yang kedua, insentif berbasis kinerja yang disebut pay for performance. Dan yang ketiga, tidak ada detail kenaikan gaji berbasis masa kerja. Dan yang selanjutnya, desain dan filosofi kompensasi menurut Mixue. Yang pertama, struktur gaji jelas dan kompetitif, dan beberapa posisi strategi lead the market. Dan yang kedua, insentif kinerja mendorong produktivitas by for performance. Baik, untuk yang ketiga itu ada aspek keadilan, yang mana di Ayam Penyet Surabaya ini sistem gaji itu biasanya diatur dari pusat, tetapi kurang transparan dalam besaran gaji. Untuk yang selanjutnya ada memastikan konsistensi antar cabang. Lalu untuk dari Mixu sendiri, struktur gaji yang rinci meningkatkan rasa keadilan. Lalu yang selanjutnya ada proses kompensasi lebih jelas untuk karyawan. Yang terakhir ada rekomendasi peningkatan untuk Ayam Penyet Surabaya tersendiri, yaitu tingkatkan transparansi gaji untuk menciptakan keadilan. Maksud di sini adalah transparansi terhadap gaji setiap karyawan. Yang kedua ada tambahan tunjangan seperti kesehatan dan transportasi. Untuk Mixu tersendiri adalah satu, tambahkan program pelatihan dan pengembangan karir. Yang kedua ada tingkatkan motivasi intrinsik melalui peluang pengembangan. Dengan pendekatan ini, Mixu memiliki sistem kompensasi yang lebih unggul dalam struktur dan daya tarik. Sementara Ayam Penyet Surabaya lebih cocok untuk efisiensi biaya di segmen UMKM. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kami berisi isi wawancara dan juga analisis. Mungkin semoga dapat dipahami dan juga mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. 2, 3. 2, 3. Assalamualaikum. Balik.